langsung saja ke materi pokoknya, yaitu tentang hukum Kepler, yang mana untuk tujuan pembelajaran hukum Kepler tersebut yang pertama adalah memahami dan menganalisis gerak satelit, gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Dan yang kedua, menyimpulkan ulasan tentang hubungan antara kedudukan, kemampuan, dan kecepatan gerak satelit berdasarkan data dan informasi hasil eksplorasi dengan menerapkan hukum Kepler. Sini kita lihat lagi peta konsepnya. Ini masuk ke bab hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Ini hukum gravitasi Newton kita udah pelajari tentang gaya gravitasi, medan, dan gerak satelit. Bisa Anda lihat di video-video sebelumnya. Kemudian untuk saat ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Kepler tentang gerak planet, hukum 1, 2, dan hukum 3 Kepler. Baiklah, langsung saja ke pokok materinya. Sebelum Newton, ada 3 astronom yang berperan besar mengubah pandangan kuno yang menganggap matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang berevolusi mengitari bumi. Itu anggapan lama ya, serta menganggap bumi adalah pusat tata surya atau geosentris. Ketiga ilmuwan tersebut adalah Copernicus, Brahe, dan Kepler. Nah, kemudian Johannes Kepler, seorang ilmuwan asal Jerman, menjadi asisten Brahe pada usia 29 tahun. Jadi Brahe ini adalah ilmuwan dan Kepler ini menjadi asistennya. Kemudian Kepler mempelajari data pengamatan yang dikumpulkan Brahe selama 30 tahun dan meyakini bahwa geometri dan matematika dapat digunakan untuk menjelaskan angka, jarak, dan gerak planet-planet. Kemudian Kepler mempercayai bahwa matahari mengerjakan sebuah gaya pada planet-planet dan ia menempatkan matahari sebagai pusat sistemnya atau heliosentris. Setelah beberapa tahun menganalisis secara teliti data-data yang diperoleh dari Brahe, Kepler berhasil menemukan hukum-hukum yang menjelaskan gerak orbital dari setiap planet mengitari matahari. Kemudian berikut adalah hukum-hukum Kepler tentang gerak planet itu. Yang pertama, hukum 1 Kepler yang berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Seperti ini. Jadi matahari ada salah satu fokus elipsnya, ada fokus 1 atau fokus 2. Jadi di sini letak mataharinya, dan planet itu akan mengitari dan lintasannya itu mirip seperti elips. Jadi makanya semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Meski secara teknis elipsnya tidak sama dengan lingkaran, tetapi sebagian besar planet-planet mengikuti orbit bereksentrisitas rendah. Jadi secara kasar bisa dibilang mengapromasi lingkarannya. Kemudian hukum 2 Kepler yang berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Seperti ini gambarannya. Nah, jadi sini ada gambarannya seperti ini. Jadi ada angka 1 sampai 12. 12 ini adalah 12 bulan ya untuk kalendernya. Jadi hukum Kepler yang kedua menghubungkan menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi antara 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 sampai 12 itu dia gerak luasnya sama. Jadi waktu yang dari 1 ke sini berarti waktunya sama dengan yang angka 2 ini. Semakin dekat dengan matahari maka geraknya akan semakin cepat, dan semakin jauh dari matahari maka gerak dari planet ini akan semakin lambat karena akan dipengaruhi oleh gaya gravitasinya. Jika waktu edar planet sama dalam hal ini, T1 sama dengan T2 sama dengan T3, maka luas daerah yang menyapu juring pada waktu yang sama memiliki luas daerah yang sama, yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sampai A-nya sampai dengan 12 sama.
Jadi waktunya sama, luasnya juga sama. Itu konsep dari hukum 2 Kepler. Kemudian kita masuk ke hukum 3 Kepler. Hukum 1 dan 2 Kepler dipublikasikan pada 1609 berdasarkan data-data pengamatan yang diperoleh Brahe. Kemudian Kepler mencari hubungan antara gerak planet-planet yang berbeda dan suatu penjelasan untuk menghitung gerak-gerak planet tersebut. Dan 10 tahun kemudian, yaitu 1619, Kepler berhasil menemukan hubungan tersebut dan mengungkapkannya pada hukum 3 Kepler. Jadi agak jauh juga ya, 10 tahun baru dia menemukan hukum 3 Kepler, yang mana bunyinya adalah perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elipsnya adalah sama untuk semua planet. Jadi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips, yaitu setengah sumbu berarti jari-jari, maka periodenya kuadrat dibagi dengan radius atau jari-jarinya pangkat 3 sama dengan konstan atau tetap, atau ditulis T kuadrat, T ini T periode ya, dikuadratkan dibagi R pangkat 3, yaitu jari-jarinya pangkat 3 sama dengan K itu sama dengan konstan. Jadi inilah bunyi atau rumus yang diterapkan pada hukum 3 Kepler. Jadi Kepler cuman ini yang memiliki rumus hukum 3-nya saja. Dah, lanjut ke contoh soal untuk lebih pahamnya. Jadi jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata bumi, matahari dan bumi. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, tentukanlah periode revolusi Merkurius. Maka pembahasannya, maka diketahui jari-jari matahari Merkurius RMM sama dengan 0,4 jari-jari matahari bumi. Kemudian periode matahari ke bumi sama dengan 1 tahun. Yang ditanya adalah periode revolusi Merkurius mengelilingi matahari atau TMM. Maka dengan menerapkan hukum 3 Kepler, maka diperoleh T kuadrat sama dengan R pangkat 3 sama dengan konstan. Kemudian masukkan ke dalam rumusnya, dirubah karena ada 2, yaitu matahari dengan bumi dan matahari dengan Merkurius. Maka T kuadrat matahari dengan bumi dibagi R pangkat 3 matahari dengan bumi sama dengan periode pangkat 2 matahari dengan Merkurius dibagi dengan jari-jari matahari Merkurius di pangkat 3. Kemudian di sini sudah diketahui, baru kita masukkan ke dalam rumus tersebut. TMMB-nya 1 tahun kuadrat dibagi RMB pangkat 3 sama dengan T kuadrat MM dibagi RMM-nya 0,4 RMB pangkat 3. Kemudian 1 kuadrat dibagi RMB pangkat 3 sama dengan TMM pangkat 2, kemudian ini 0,4 di pangkat 3 hasilnya 0,064 dikali RMB pangkat 3. Jadi RMB nya bisa dicoret karena sama ya, sisi kanan dengan sisi kiri ada variabel yang sama, bisa dihilangkan atau dicoret saja. Baru TMM dikuadratkan sama dengan 0,064. Maka TMM akar dari 0,064 sama dengan 0,253 tahun. Jadi cuman revolusi Merkurius terhadap matahari adalah 0,253 tahun. Ya, bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 2 buah satelit beredar mengitari bumi dengan lintasan berbentuk elips. Jika perbandingan ketinggian kedua satelit dari pusat bumi adalah 1:4, maka perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah, maka pembahasannya diketahui adalah perbandingan R1 dengan R2 sama dengan 1:4. Perbandingan ketinggian kedua satelit ya, satelit 1 dengan satelit 2 terhadap pusat bumi adalah 1:4. Maka yang ditanya adalah periodenya, perbandingan T1 per T2 nya berapa. Maka jawabannya seperti ini juga, T kuadrat dibagi R pangkat 3 sama dengan konstan.
Kemudian T1 nya kuadrat dibagi R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat dibagi R2 pangkat 3. Jadi ini 1 sama 1, ini 2 dengan 2 ya. Bisa dipahami. Jadi T1, jadi kita T1 T-nya dengan kita gabung yaitu T1 kuadrat dibagi T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3. Maka T1 per T2 dikuadratkan sama dengan R1 per R2 di pangkat 3. Maka T1 per T2 nya kuadrat dibagi R1 per R2 nya adalah 1/4 pangkat 3. Kemudian baru T1 per T2 dikuadratkan sama dengan 1/64. 4 pangkat 3 adalah 64. Itu 4 kali 4 kali 4 dapatnya 64. Kalau 1 tetap ya. Kemudian baru T1 per T2 sama dengan akar dari 1/64. T1 per T2 sama dengan akar dari 1 akar dari 64 adalah 8. Jadi perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah 1/8. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga atau contoh soal yang terakhir. Dua planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4/9 dan periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, tentukanlah periode planet Q mengelilingi matahari. Jadi pembahasannya diketahui adalah perbandingan jari-jari planet P dengan jari planet Q 4/9. Kemudian periode planet P adalah 24 hari. Kemudian ditanya adalah periode planet Q mengitari matahari atau TQ nya berapa. Maka jawabannya T sama dengan tadi hukum 3 Kepler, semua TP kuadrat dibagi RP pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat per RQ pangkat 3. Kemudian T nya kita TP kuadrat per TQ kuadrat sama dengan RP pangkat 3 per RQ pangkat 3. Ingat ya, jangan sampai salah, jangan terbalik. 24 per TQ di pangkat kuadrat sama dengan 4/9 pangkat 3. Jadi hampir sama dengan contoh soal yang kedua tadi ya. Maka masukkan nilainya. 24 ini angkanya agak besar, 576 dibagi TQ kuadrat sama dengan 4/9 pangkat 3. Maka 576 per TQ kuadrat sama dengan 64 per 729. TQ kuadrat sama dengan 729 kali 576 per 64, sehingga TQ kuadratnya 6561. Mungkin kemudian dikuadratkan, maka akan dapat hasilnya adalah akar dari 6561 adalah 81 hari. Jadi sampai di sini dulu, semoga Anda paham dengan materi yang telah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.